Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Selamat berjumpa dengan saya Pendeta Minaria Purba. Saya mengucapkan salam sehat, sukses, tetap semangat, Tuhan memberkati. Saat ini saya mengucapkan merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita membahas kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat 17 sebagai berikut. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada hari Sabat, 1 hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dan dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan itu yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang menjadi tema kita, perempuan sakit 18 tahun disembuhkan oleh Tuhan. Perempuan sakit 18 tahun disembuhkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tahu bahwa profesi Tuhan banyak. Saat ini profesi Tuhan sebagai dokter dan dia sebagai guru. Sebagai guru, Tuhan mengajar di dalam bait suci. Bait suci adalah rumah Tuhan. Bertemu, belajar, mengadakan banyak mujizat di hadapan para muridnya. Selain mengajar, Yesus menentukan tempat, yaitu di sinagog, di gereja, tempat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di gereja, dia melakukan karya kesembuhan kepada orang 18 tahun sakit dirasuk oleh roh jahat. Atas nama Yesus disembuhkan. Luar biasa. Ada banyak orang bersungut-sungut tentang perbuatan Yesus yang menyembuhkan pada hari Sabat. Oleh karena di hukum Taurat, hukum Allah, 6 hari bekerja, hari ke-7 beristirahat. Tetapi hari ke-7 justru Yesus menyembuhkan perempuan 18 tahun sakit. Dan hal itu kepala rumah ibadat dan teman-temannya berkata, 6 hari bekerja, kenapa enggak dalam 6 hari, 1 hari di antara 6 hari itu datang untuk disembuhkan Yesus? Kenapa justru pada hari Sabat dia melakukan penyembuhan? Yesus tahu apa yang di dalam hati manusia. Yesus tahu sungut-sungut manusia. Dan Yesus tahu apa yang harus dia lakukan tanpa menyakiti hati orang banyak. Dan Yesus selalu membuat perumpamaan untuk memudahkan orang mengerti. Katanya, hari Sabat, apakah kamu tidak melepaskan keledaimu atau sapimu untuk makan atau minum? Kalau kamu melepaskan keledai atau sapimu untuk makan dan minum, apakah aku salah melepaskan roh jahat yang dari tubuh perempuan ini? Hal itu merupakan pertanyaan dan evaluasi, membuat mereka gusar, membuat mereka marah. Tetapi ada banyak orang juga bersukacita melihat kebenaran itu. Yang mau kita ambil pelajaran pada saat ini adalah, pertama, Tuhan itu guru. Menjadi guru kita menjadi murid yang baik.
untuk mendengar, untuk belajar, dan untuk melakukan perintah guru kita. Kita tahu dalam firman, yang berbahagia ialah dia, saya, atau kamu yang mendengar dan melakukan firman Allah. Yang kedua, kita harus datang ke gereja. Di gereja itu kita belajar, di gereja itu kita diberkati, dan di gereja itu terjadi mujizat. Tanpa kita minta pun Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Yang kita tahu, perempuan 18 tahun dirasup roh jahat, dia tidak meminta, tetapi Tuhan tahu apa yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan pada saat itu adalah kelepasan dan kesembuhan, dan itu Tuhan berikan kepada dia. Selanjutnya, Tuhan tahu membackup kita, dan Tuhan tahu bagaimana caranya memberikan solusi. Yang kedua, Tuhan adalah dokter yang dapat mendiagnosa segala macam penyakit, dan bukan hanya mendiagnosa, tetapi dia bisa memberikan obat, dia bisa menyembuhkan, dia bisa mengangkat sakit penyakitnya hanya dengan perkataannya. Tetapi yang jelas secara dunia ini dia pakai medis, dia pakai manusia untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Sekarang ini apa penyakit kita? Apakah dirasup oleh setan? Apakah kena virus? Atau penyakit lainnya? Saat ini datanglah kepada Yesus, dalam nama Yesus engkau akan sembuh. Apakah sakitmu secara ekonomi? Dalam hal ini engkau akan diperkaya oleh Tuhan, karena Tuhan kita yang punya segala sesuatu yang di bumi dan di surga. Kita sebagai ahli waris Allah, kita layak menerima itu. Sekali lagi kepada kita semua, 6 hari kita bekerja, hari ke-7 hari istirahat, datang ke gereja, sama seperti pengakuan iman Rasul di ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang yang kudus. Dalam persekutuan itu nama Tuhan Allah dimuliakan dan firman Tuhan dibacakan, segenap yang hadir diberkati oleh Tuhan. Ajak keluargamu, ajak sahabatmu untuk beribadah kepada Tuhan. Dengarkan apa kata Tuhan, lakukan pujian penyembahan, lakukan ucapan syukur. Apa yang bisa kau lakukan, perbuatlah untuk Tuhan. Dan perbuatlah juga untuk sesamamu. Aku yakin dan percaya saat itu atau kemudian Tuhan terus memberkati kehidupanmu. Bahkan janji Allah kepada Abraham Tuhan menyediakan saat ini juga terjadi kepada saya, kepada saudara, kepada kita semua. Janji penyertaan Allah, dia memberikan kemerdekaan itu dengan cuma-cuma kepada manusia. Kemerdekaan 17 Agustus kita rayakan dengan ucapan syukur. Kemerdekaan secara iman kita sambut dan syukuri dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.